Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 2505932 dari program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak dan dari mata kuliah Landasan Pendidikan kelas 2A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video refleksi terkait yang pertama saya akan membahas terkait infografis yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan, juga untuk tugas UTS yang diampu oleh Bapak Yusuf Tri Herlambang. Lalu saya juga akan membahas terkait kondisi situasi pendidikan pada saat ini, lalu juga tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Lalu saya juga akan membahas terkait harapan dan komitmen saya sebagai agen perubahan sosial. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama ini saya akan membahas terkait infografi yang sudah saya buat ini. Jadi infografi yang saya buat ini memuat beberapa poin-poin utama yang akan saya highlight. Selanjutnya ke poin yang pertama. Jadi di poin pertama ini saya menjelaskan bahwa alasan pendidikan ini membantu mahasiswa untuk bisa memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekedar proses untuk mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan pendidikan juga merupakan sebuah proses dalam membentuk mahasiswa menjadi manusia yang berkarakter, tanggung jawab, kritis, adaptif, dan juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oke, langsung saja kita masuk ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya ini saya juga pada infografis tersebut membahas terkait perkembangan ataupun dampak perkembangan dari ilmu pengetahuan teknologi. Jadi teknologi ini di satu sisi memiliki sisi yang positif, yang mana memudahkan kita dalam mengakses informasi, lalu dalam mengakses pembelajaran maupun menciptakan inovasi-inovasi. Namun di satu sisi lain juga teknologi ini memberikan tantangan bagi kita, yang mana masih saat ini tuh banyak yang budaya ingin serba instan, lalu menurunnya etika komunikasi, lalu juga individualisme, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan pada untuk menggunakan teknologi tersebut. Lalu yang ketiga, pada infografis tersebut juga saya membahas terkait peran landasan pendidikan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 maupun society 5.0, dan juga era VUCA ataupun volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Jadi pada era 4.0 ini menuntut kita untuk meningkatkan literasi digital dan juga meningkatkan kemampuan beradaptasi. Lalu pada society 5.0 di sini menekankan bahwa teknologi mesti digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia yang baik. Lalu untuk VUCA sendiri itu menggambarkan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan juga ambiguitas. Oke, selanjutnya pada infografis tersebut juga saya memuat kritik-kritik terhadap implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan. Jadi pada idealnya ini pendidikan di Indonesia mesti mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila seperti nilai gotong royong, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kejujuran, dan persatuan. Namun pada kenyataannya masih banyak atau masih belum terimplementasikan dengan baik, seperti masih banyaknya bullying, masih juga ada banyak plagiarisme ataupun ketimpangan akses digital. Lalu pada poin selanjutnya, di infografis juga saya menggambarkan strategi 5 landasan pendidikan, yakni filosofis, historis, sosiologis, antropologis, dan juga psikologis. Jadi kelima-lima landasan ini perlu diintegrasikan dalam landasan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia ini dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter, unggul, dan juga dapat berdaya saing global. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi pembahasan selanjutnya ini saya akan membahas terkait kondisi pendidikan di masa saat ini. Oke, menurut saya kondisi pendidikan saat ini berada dalam situasi yang cukup menantang, yang mana pendidikan ini mesti harus mengikuti perkembangan teknologi, namun juga tetap dibersamai dengan menjaga nilai-nilai moral, budaya, ataupun karakter dari peserta didiknya. Saat ini, teknologi memang sangat memberikan kita banyak kemudahan. Para peserta didik dapat dengan mudahnya mengakses materi-materi dari internet, ataupun mengikuti kelas-kelas daring, atau menonton video pembelajaran, dan juga dapat menggunakan berbagai aplikasi pendidikan. Hal ini tentu menjadi sebuah kemajuan yang sangat positif. Namun,
Menurut saya, kemajuan teknologi ini belum dibersamai dengan kematangan karakter dari penggunanya atau peserta didiknya. Masih banyak peserta didik yang memanfaatkan teknologi ini hanya untuk mencari jawaban instan, menyalin tugas, atau bahkan sampai melakukan plagiarisme. Dari situ didapatkan bahwa kemampuan digital saja tidak cukup, melainkan pendidikan ini mesti membentuk peserta didik untuk memiliki etika, tanggung jawab, ataupun kesadaran moral. Sebagai mahasiswa rekayasa perangkat lunak, saya memandang bahwa teknologi ini seharusnya bukan hanya dipandang sebagai alat untuk efisiensi, melainkan juga teknologi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Maka dari itu, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran bahwa menggunakan teknologi harus dengan bijak, etis, dan juga bertanggung jawab. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi saya akan membahas terkait pendidikan tantangan di masa yang akan datang. Menurut saya, pendidikan di masa depan ini akan banyak sekali tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Di antaranya yang pertama, semakin cepatnya perkembangan teknologi. Hadirnya kecerdasan buatan, otomatisasi, ataupun sistem digital yang banyak sekali mengubah cara manusia untuk belajar, bekerja, maupun berinteraksi. Oleh karena itu, pendidikan juga harus mampu untuk menyiapkan peserta didik yang tidak hanya dapat menggunakan teknologi, namun juga dapat berpikir kritis dalam menggunakan teknologi tersebut. Tantangan yang kedua, yaitu kesenjangan dalam akses pendidikan. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang setara. Masih banyak peserta didik yang belum mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti perangkat digital maupun internet yang memadai. Jika hal tersebut tetap diabaikan atau dibiarkan, maka akan hanya menyebabkan teknologi tersebut menjadi memperlebar ketimpangan digital yang ada di Indonesia. Tantangan yang ketiga, yakni karakter dan etika. Di era saat ini, informasi sangat mudah sekali untuk tersebar. Namun dari informasi-informasi tersebut, belum tentu dari semua informasinya merupakan informasi yang benar maupun bermanfaat. Sehingga peserta didik harus dibekali untuk kemampuan literasi digital maupun untuk memilah informasi yang benar dan juga etika dalam menggunakan media digital. Menurut saya, pendidikan di masa depan harus memiliki 3 aspek penting. Di antaranya, yang pertama, kecerdasan intelektual, lalu yang kedua, kecakapan teknologi, dan ketiga, kekuatan karakter. Yang mana jika ketiga dari aspek penting ini terabaikan, maka semakin sulit untuk pendidikan bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik, kita masuk lagi ke pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang terakhir. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait harapan dan juga komitmen saya sebagai calon pendidik ataupun agen perubahan sosial. Jadi harapan saya pendidikan di Indonesia ini supaya menjadi pendidikan yang lebih berkarakter dan juga lebih adil. Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teknologi, namun juga tetap berakar dari nilai-nilai Pancasila ataupun nilai-nilai kemanusiaan dan juga kebangsaan. Saya berharap sekolah, kampus, pendidik, peserta didik dapat bersama-sama mengembangkan lingkungan belajar yang lebih sehat, terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman. Pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk siapa saja yang ingin berkembang, berpikir kritis, maupun ingin mengembangkan potensi dalam dirinya. Sebagai mahasiswa, saya memiliki komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dalam diri saya, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Saya juga ingin menggunakan ilmu yang saya pelajari, khususnya di bidang teknologi ataupun rekayasa perangkat lunak, untuk bisa memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitar. Bagi saya, menjadi agen perubahan sosial tidak selamanya harus langsung mulai dari perubahan yang besar. Bisa kita mulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur dalam belajar, tidak melakukan plagiarisme, menggunakan teknologi secara bijak, menghargai pendapat orang lain, dan juga mulai peduli terhadap lingkungan sekitar. Demikian video refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga refleksi ini dapat menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan pikiran, tapi juga untuk manusia yang bermoral, peduli, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!